Halo teman-teman, kembali lagi di kelas Gembul episode ketiga. Alhamdulillah, berarti semakin gembul. Semakin gembul. Udah hampir 3 bulan berarti kita jalan terkait dengan konten kelas Gembul ini. Mudah-mudahan bisa jadi nutrisi, ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang memang sakapung sok rada sekilas suka rada mengangkat tema yang memang pernah dibahas atau memang juga belum dibahas, tapi mudah-mudahan harapan kami setidaknya bisa jadi stimulus ilmu pengetahuan buat teman-teman semua. Stimulus. Dan pada siang kali ini atau pada episode ketiga ini kita akan sedikit membahas, sedikit aja ya Pak Guru ya? Sedikit aja. Membahas terkait sejarah preman atau yang nantinya kesananya ada premanisme gitu. Jadi memang agak unik jika teman-teman sedikit membaca tentang artikel sejarah preman. Itu sebenarnya heroik sebenarnya kalau buat sejarahnya di Indonesia gitu. Bukan sedikit ya, nama atau kata preman ini beserta sifatnya saat itu heroik sebenarnya. Oh gitu? Prolog. Gitu kan. Nah, cuman pada akhirnya untuk konsonan katanya itu disebutnya preyoatif yang pada akhirnya peyoratif. Itu yang awalnya positif pada akhirnya sekarang jadi negatif. Nah, teman-teman nanti bisa searching lah, learning by googling terkait dengan sejarah nantilah buat pelengkapan informasi bisa learning by googling, tapi yang jelas itu jadi satu cerita yang unik pada saat kolonial. Nah, itu sebagai pengantar. Lebih jauhnya kita akan simak dan diskusi bersama Pak Guru. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Mana waktu? Silahkan. Kalau kita ngambil istilah premannya itu memang heroik dalam istilah preman. Tapi kalau misalkan secara definitif ya preman nggak bisa jadi hero dari dulu. Jadi ceritanya tuh gini, preman yang paling terkenal dan ada di semua zaman itu adalah pemerintah. Preman itu pemerintah itu preman. Kalau misal kita ambil dalam definisi umumnya. Jadi kan gini, kalau misalkan yang Akang maksud tadi zaman penjajahan kemudian ada hero-nya, mungkin preman yang dimaksud adalah istilah preman yang diambil dari bahasa Belanda. Free man, orang bebas gitunya. Memang orang bebas, free man itu orang bebas gitu. Orang Sunda nyebut libur teh pere gitu. Pere teh kan free gitu. Dari sana juga gitu. Ya, tapi sebenarnya istilahnya gak berhenti di situ. Jadi apa yang dimaksud dengan preman itu adalah individu-individu yang pekerjaannya tidak ada. Karena itu untuk bisa menyambung hidup dia harus memeras pihak lain. Gitu. Istilah memeras pihak lain itu kemudian digunakan untuk semua yang namanya mengambil dari pihak lain secara paksa. Jadi misalkan dan kalau misalkan si pihak yang dimaksud itu dipaksanya nggak mau, maka dia akan disakiti. Istilah preman itu seperti itu. Kalau preman sebagai individu, maka dia disebutnya preman. Kalau preman berkelompok, maka dia disebutnya gangster. Kalau premannya menjadi lebih banyak dan terorganisir dengan baik, namanya mafia. Kalau preman itu menjadi legal, maka namanya pemerintah. Ya begitu. Jadi kan sebenarnya gini nih, ada sebuah pertanyaan di zaman kuno itu di Romawi, dialamatkan kepada Julius Caesar. Jadi Julius Caesar itu ketika dia menaklukkan Afrika, dia bangun kerajaan di situ, dia bangun pemerintahan di situ. Terus suatu kali ada begal, begal kamu kadir, kenapa kamu mau jadi begal? Terus cek si begal teh, emang apa salah saya? Kamu merampas harta orang lain untuk kepentingan kamu sendiri. Terus cek si begal teh, kalau begitu maka saya jadi begal itu gara-gara saya miskin, sedangkan kamu jadi penguasa itu gara-gara kamu orang kaya. Maksudnya kita sama-sama begal. Julius Caesar itu begal,
Karena apa? Karena dia menaklukkan bangsa lain, diambil harta kekayaannya, diambil kemerdekaannya, kemudian dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sebenarnya dia adalah begal yang jauh lebih besar, tapi gara-gara dia jauh lebih besar, maka disebutnya pemerintahan. Sedangkan yang tidak, maka disebutnya, jadi sebenarnya istilah preman dan sebagainya itu sebenarnya terkait dengan keterbatasan moral kita dalam memahami satu konsep. Jadi misalkan gini nih, sekarang di buku sejarah manapun kita akan menyebut bahwa Alexander Agung itu hebat, luar biasa. Dan di buku sejarah manapun kita akan menyebut bahwa Hitler itu jahat, luar biasa. Padahal secara moral sebenarnya jauh lebih jahat Alexander Agung daripada Hitler. Hitler membantai, melakukan serangan kepada negara lain dan membantai rakyatnya sendiri demi apa? Demi mengangkat agar harkat martabat bangsanya itu menjadi besar, dan dia kemudian melakukan pembantaian terhadap sekitar 6 juta orang Yahudi dengan ras tertentu, dan kemudian dia mengakibatkan kematian atas sekitar 55 juta orang. Begitu. Nah, apa penyebab awalnya? Penyebab awalnya itu adalah gara-gara dia ingin bangsanya menjadi besar. Alexander Agung melakukan serangan terhadap bangsa lain, pembantaian dengan jumlah pembantaian yang tentu saja tidak sebanyak Hitler karena dia hidup di zaman ketika penduduknya juga jauh lebih sedikit. Kalau misalkan skalanya sama, maka dia juga akan melakukan dengan jumlah yang sangat besar korbannya sebenarnya. Apa motif dia untuk melakukan serangan terhadap bangsa lain, pembantaian, pembakaran kota, penghancuran dari kakek-kakek sampai bayi yang baru lahir dibantai semuanya sama dia? Apa? Dia ingin dikenang oleh sejarah sebagai orang yang tidak terkalahkan. Dalam konteks moral hal itu, maka sebenarnya yang lebih bersalah itu adalah Alexander Agung, tetapi dia dipuja sebagai pahlawan gara-gara keterbatasan kemampuan kita dalam menalar moral. Konsepnya di ini. Nah, preman juga seperti itu. Jadi kita menganggap sesuatu yang lebih besar, yang lebih legal misalkan, dengan perilaku yang sama seperti moral, dengan perilaku yang sama seperti preman, kita sebut mereka itu adalah apa gitu, yang misalkan yang lebih bagus gitu, sedangkan yang ini yang kecil-kecil disebut sebagai sesuatu yang jelek gitu. Kan pikirannya awalnya itu seperti itu. Balik lagi ke definisi preman. Kan preman itu adalah seseorang yang kerjaannya gak jelas, dan karena itu untuk menyambung hidup, maka dia harus melakukan kekerasan pada pihak lain. Pemerasan yang lain sebagainya. Kalau misalkan kita hubungkan, misalkan ya, punten ini mah jangan dipidana. Kalau misalkan kita hubungkan, ada sebuah negara yang kemudian menetapkan pajak untuk setiap orang itu adalah sekian, dan kalau kamu tidak bayar pajak, kamu akan dihukum. Apa bedanya? Kan si negara itu memberikan fasilitas, kan si preman juga memberikan fasilitas. Keamanan misalkan, kan seperti itu. Jadi sebenarnya definisi preman pada saat inilah yang akhirnya menjadi galau dan gamang. Kalau misalkan kita lihat dalam konteks sejarahnya, kan itu judulnya sejarah preman ya. Kalau misalkan kita lihat dari sejarahnya, ternyata sejarah premanisme dengan sejarah pemerintahan juga sama usianya. Sama usianya. Bahkan lebih tua premanisme. Jadi kan ceritanya gini, dalam kelompok-kelompok masyarakat kuno, masyarakat tradisional, hukumnya selalu sama di zaman dulu sampai zaman sekarang itu hukumnya selalu sama, yaitu kebutuhan manusia itu lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh alam. Pasti seperti itu. Itulah alasan kemudian setiap manusia itu konflik satu sama lain. Karena setiap manusia membutuhkan sesuatu, dia harus memenuhi kebutuhannya, padahal orang lain pun butuh. Maka disinilah muncul satu hukum ekonomi yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tapi diajarkan di channel Guru Gembul. Yaitu bahwa satu-satunya jalan bagi satu individu yang hidup untuk bisa mempertahankan hidupnya adalah dengan membunuh pihak lain. Dan kita gak bisa lepas dari hukum itu sampai sekarang. Mau hidup, bunuh pihak lain, gak bisa enggak. Kopi, saya minum kopi, dikenyot kopi. Sebelumnya si kopi itu pernah hidup, lalu kita bunuh. Kita makan ayam, sebelumnya si ayam itu hidup. Kita makan nasi, sebelumnya si nasi itu hidup. Gitu kan? Ya semuanya, jadi kita itu untuk bisa mempertahankan hidupnya, kita harus membunuh pihak lain. Itu hukum ekonomi yang pasti, tapi tidak pernah diajarkan di sekolah. Begitu kan? Nah, karena itu, maka setiap manusia itu, untuk mempertahankan hidupnya, selama dia hidup, maka dia harus memusnahkan pihak lain, dan untuk bisa memusnahkan pihak lain, maka dia harus berkelompok.
Berkelompok itu dengan cara apa? Berkelompok itu akhirnya membangun sebuah sistem yang namanya hierarki politik. Dengan cara apa? Dengan cara membangun bahasa. Jadi bahasa itu digunakan untuk agar jadi gini, manusia itu nggak bisa bertahan hidup dengan cara membunuh pihak lain, karena pihak lain itu kuat, makanya dia harus bersatu, jadi banyak. Nah, biar jadi banyak itu gimana caranya menjadi banyak? Munculkan bahasa. Untuk apa? Untuk menciptakan hierarki. Jadi masyarakat manusia itu banyak, nggak percuma manusia kalau banyak, kalau tidak ada hierarkinya, tidak ada pemimpinnya. Ini kritik sosial yang paling utama yang harus dilontarkan kepada Karl Marx. Karl Marx itu dalam hal ini dia saya nggak tahu ya, tapi dalam hal ini dia mungkin kurang teliti dalam hal ini. Jadi hierarki itu menjadi sebuah kewajiban agar si masyarakat itu menjadi kompak dan punya satu otak yang sama, satu visi yang sama. Untuk apa? Untuk menghancurkan pihak yang lain agar dia makan. Nah, sejak awal, maka sejak manusia itu bisa bertahan hidup dan berkelompok, sejak saat itulah dia menjadi preman. Benar kan ya? Benar. Nah, sejak si manusia itu hidup dan mempertahankan hidup, dia menjadi preman. Dia menjadi preman dalam hal apa? Pertama, dia harus cari makan, sumber daya alamnya terbatas daripada apa yang dia inginkan, maka dia harus membunuh si sumber daya alam itu buat dia makan. Kemudian dia harus membunuh pihak-pihak lain yang bisa menjadi pesaing buat dirinya. Preman yang paling sederhana yang bukan terhadap manusia, misalkan petani. Petani adalah pahlawan buat manusia, tapi dia adalah penjahat karena apa? Karena setiap petani itu harus pasti pakai pestisida. Semua pesaing-pesaingnya dibunuh agar dia bisa makan dan kita makan. Ya, sekali lagi ya, jangan hukum saya. Tapi dalam hal ini berarti itu sudah. Nah, setelah si petani itu misalkan bisa bertani, setelah si petani itu bisa memberi makan kepada kita, si sawah itu jumlahnya terbatas daripada yang kita inginkan. Karena apa? Coba pikirkan. Kalau kita misalkan makan, satu porsi makan, itu kita membutuhkan setidaknya 10 jenis makanan berbeda. Sangu, berarti kita nasi ya. Berarti kita butuh misalkan beberapa tangkai padi ya, yang biji-bijinya. Tempe, berarti kita membutuhkan raginya, kedelainya, apahnya gitunya, misalkan tahu dan sebagainya. Terus si nasi itu dalam proses pembuatan nasinya, maka kita membutuhkan rice cooker. Yang rice cooker itu tidak bisa kita ngambil dari pabrik ke sini. Kita membutuhkan jalur distribusi yang membutuhkan mobil dan bensin. Dan si mobil dan bensin itu pasti membunuh pihak yang lain juga. Karena ada polusi di situ yang akhirnya merusak pihak yang lain. Dalam pemborannya pasti ada pihak yang lain yang pokoknya mah semuanya di situ ada proses banyak seperti itu. Nah, tadi saya ngomong naon? Oh iya, nah ketika si manusia itu akhirnya sadar bahwa keinginannya ternyata untuk satu kali makan, kita butuh banyak sekali pihak yang dihancurkan, maka satu manusia itu butuh beberapa hektar atau butuh lahan yang besar untuk ini. Nah, kan manusia satu dengan manusia yang lain pada akhirnya bergesekan. Dan karena itu premanisme di situ berlaku. Premanisme itu kemudian biar berlakunya tidak sangat sporadis, maka dibuatlah hierarki pemerintahan. Hierarki itu yang dimaksud tadi itu sebenarnya juga mekanismenya adalah premanisme, tetapi dengan jalan yang legal, jalan yang disepakati. Tapi secara definitif bahwa yang dimaksud dengan preman itu adalah manusia yang melakukan kekerasan demi mendapatkan makan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dalam definisi itu, maka kita semua adalah preman. Pemerintah itu adalah preman. Begitulah. Preman terhadap manusia yang lain, preman terhadap hewan, preman terhadap tumbuhan, udara, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada ayat, misalkan kalian telah melakukan kerusakan di muka bumi, gitu, blablabla, itu KB. Diblokir kominfo ya gitu. Nyebongan tuh ya di judulnya preman. Ya betul sekali. Jadi kan saya pernah baca satu buku juga, saya lupa judulnya. Jadi peperangan tuh ada dua sebab, ada dua motivasi. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua tuh mengambil keuntungan gitu kan. Untuk apa istilahnya tuh, misalkan untuk antara preman dan preman lain, kalau kita ngomongin preman kan, kemudian di sini kita kata-katanya kerajaan. Jadi kan
kenapa dulu kerajaan nggak semua hancur gitu. Kalau kalah perang pasti ada negosiasi dulu. Iya. Ya, ada perang dulu kan. Iya. Artinya kan ketika perang tuh bukan untuk survival karena dua-duanya makmur bisa dibilang. Nah, tapi karena apa namanya? Yang itu secara taktis menang, jadi punya keuntungan dari medan atau segala macam. Jadi negosiasinya dia menang dan akhirnya narik juga. Iya. Ya. Ya. Makanya ada si pendeta Zen di Jepang itu yang ngomong Tuhan itu gak pernah salah kecuali satu. Tuhan itu melakukan satu kesalahan, yaitu apa? Membiarkan laki-laki yang berkuasa di dunia, patriark. Iya. Kenapa dia menyebut bahwa itu kesalahan Tuhan yang menyebabkan si laki-laki? Sebab si laki-laki itu dia tidak pernah hanya cukup pada apa yang dia makan, tetapi dia memiliki kebutuhan untuk bersaing dan mengalahkan pihak lain. Jadi kalau misalkan orang main game, kalau misal kita bermain game, untuk laki-laki, game yang dimainkan itu selalu terkait dengan peperangan, pembantaian pihak lain, dan si laki-laki itu merasa senang banget kalau dia telah menyelesaikan misi, dan misi yang dimaksud adalah maihan batur. Main cup. Main pes. Iya, nalurinya laki-laki adalah seperti itu. Jadi maksudnya kalau ya, dan inilah yang kemudian dipakai landasannya Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi, dijadikan landasan bahwa Tuhan itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi lebih dekat ke perempuan daripada ke laki-laki. Karena kalau misalkan, iya Tuhan itu, karena si laki-laki itu setelah dia makan, minum, dia berkebutuhan untuk menaklukkan pihak lain. Nah, jadi kalau misalkan ada ya, sepetak sawah gede, petak sawah gede. Ada dua orang yang mengklaim itu. Kalau misalkan dua-duanya yang mengklaim itu adalah si perempuan, kemungkinan akan memunculkan kompromi, sapotong ewang. Tapi kalau laki-laki gak bisa. Biasanya, gue dapat semuanya atau gak sama sekali. Biasanya seperti itu. Jadi sebuah negara, sekarang negara modern, modern. Tapi kalau negara itu adalah negara yang doyan konflik, maka dia tidak akan pernah mengizinkan presidennya perempuan. Amerika Serikat salah satu negara paling maju, tapi sampai sekarang nggak punya presiden perempuan. Karena apa? Karena Amerika Serikat membutuhkan konflik terus-terusan, dan konflik itu tidak mungkin diserahkan kepada wanita. Gitu. Jadi akhirnya ada kan Jerman maju kan, presiden itu kanselirnya. Iya. Lain itu si Angela Merkel ya. Itu kan perempuan yang di Selandia Baru juga perempuan maju. Negara-negara maju itu banyak yang memberikan kesempatan kepada perempuan, kecuali Amerika Serikat tidak akan pernah mengizinkan. Karena apa? Mereka negara konflik. Selama negara itu konflik, maka semaju apapun negara itu dia tidak akan mengizinkan perempuan. Karena kalau perempuan itu akan kompromi, sedangkan kalau laki-laki ambil semuanya atau tidak sama sekali. Take it or leave it. Iya. Gitu ta. Matakna preman lelaki. Tapi ketika tadi bisa atas nama definitif bahwa pada akhirnya ternyata kita pun adalah bagian dari preman secara definitif. Dengan siklus yang tadi membunuh atau istilahnya meniadakan yang lain. Iya. Ada nggak cara untuk menghindari atau istilahnya sedikit cara untuk menghindari atau bahkan ada ngebangun kesadaran buat kita gitu? Iya itu, iya. Nah tadi tuh saya mau ngomong itu tapi pokok. Kata si Ibnu Arabi yang tadi itu, kenapa Tuhan itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi lebih cenderung ke perempuan. Dia sebutkan seperti itu karena ya kudu jelas itu dalam sudut pandang Ibnu Arabi terkait dengan peristiwa gara-gara dia lihat cewek. Jadi waktu dia datang ke Mekah, perjalanan pulang atau berangkatnya gitu, dia tuh lihat perempuan yang dia langsung itu citra ilahi banget gitu kata dia teh. Dia nggak bogoh ke dia secara seksual, tapi dia merasakan itu gitu. Makanya kemudian dia susun Asmaul Husna, halo loba teh awewe gitu. Pengasih, penyayang, begitunya. Oh, nah gini. Oh, berarti lebih ini gitu. Nah, dia bilangnya seperti itu. Nah, puncak dari awal dan akhir peradaban manusia adalah ketika si manusia itu menjadi semakin wanita. Manusia itu
ya punten ya, jangan dulu bahas agama, tapi manusia itu awalnya wanita dan akhirnya menjadi wanita. Menjadi wanita dalam artian ketika dia sudah memenuhi seluruh kebutuhannya, bagaimana caranya agar dia menjadi berkarakteristik wanita. Berkarakteristik wanita tuh gini, sekarang kita butuh sesuatu, kita ambil, kita makan, dan selesai memenuhi kebutuhan kita, gitu kan. Dan kalau misalkan sudah seperti itu, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita gak suka bersaing, kita gak suka perang, kita sieun, kita takut pada sesuatu yang namanya perang. Iya kan, yang seperti itu kan. Maka misalkan di negara, semakin maju suatu negara, semakin takut mereka untuk berperang, semakin suka mereka untuk membangun kasih sayang dan hal yang semacam itu. Jadi gini nih, di Norwegia misalkan ya, ada nggak penjara? Ada. Norwegia adalah sekarang dinobatkan sebagai negara termaju di dunia berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Mereka disebut termaju. Nah, di sana ada penjara, ada, tapi penjara di sana itu siga hotel, open prison. Iya. Istilahnya ya. Dikurung dalam pulau yang besar, ada rumah-rumah di situ. Nah, ya gak semua penjara, tapi banyak penjara yang menerapkan seperti ini. Jadi si orang-orang itu dikurung dalam, bukan dikurung, disimpan di rumah-rumah. Satu rumah untuk 6 narapidana atau 7 narapidana gitu, dan mereka tuh hidup seperti bertetangga aja, seperti hidup serumah kayak gini, tapi dikencarkannya dalam satu pulau yang mereka tidak bisa ke peradaban yang utama gitu, tapi dekat pulau utama nanti kaciri didinya gitu. Nah, si penjara itu kenapa dibuat seperti itu? Di situ ada tempat tinggalnya, ada tempat bekerjanya, mereka main internet, main HP, main game, sakarep mereka bekerja, ngurus embe gitu ya, ngurus kuda dan sebagainya. Dan kemudian kalau sudah habis masa tahanan ya dilepas begitu saja. Itu berlaku untuk pembunuh, pemerkosa, pengedar narkoba dan sebagainya. Kenapa si Norwegia menikit beger-beger itu ke penjahat seperti itu? Karena mereka ada di puncak. Peradaban mereka itu sekarang di tahun ini tuh yang paling tinggi. Karena yang paling tinggi, mereka jadi tidak suka konflik, tidak suka perang, tidak suka bersaing. Yang penting membangun. Dan kenapa harus seperti itu? Karena mereka berkasih sayang. Kan prinsip utamanya gini. Eropa. Orang masuk penjara, keluar lagi. 70% kemungkinannya dia akan melakukan kekerasan lagi dan masuk penjara lagi. Norwegia, masukin ke penjara, balik lagi keluar ke dunia nyata, 15% saja yang bisa melakukan kekerasan lagi. Kenapa? Karena penjara itu bukan menghukum, penjara itu healing. Orientasinya kalau kamu penjahat dimasukin ke penjara, beki stres. Karena stres dia melakukan kejahatan. Karena dia melakukan kejahatan, dia stres. Karena stres melakukan kejahatan. Muter nggak beres-beres. Itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia juga terjadi seperti itu. Di Norwegia, kamu jahat, memperkosa masukin ke penjara, healing. Liburan. Keluar dia jadi bager. Gak adil buat korban, sama sekali gak adil buat korban. Tapi itu solusi. Itu cara pikir cewek gitu. Cara pikir feminin, bukan feminisme, cara pikir feminin. Buat cowok, kalau saya disakiti, saya balas sakiti kamu. Tenggel deui. Gitu kan? Nah, semakin maju negara itu, semakin maju masyarakat itu, dia semakin tidak suka konflik, dia semakin berkasih sayang. Dia bangun peradaban, dia bangun apa? Ketika mau perang, jangan dulu, santuy lah, pakai jalan lain, pakai yang seperti ini. Karena apa? Seluruh kebutuhan mereka itu sudah terpenuhi. Jadi memang pola dasarnya si laki-laki itu diciptakan agar dia bisa bersaing dan menjadikan gennya itu menjadi yang terbaik sehingga dia bisa mengalahkan pihak lain dan seterusnya. Padahal si laki-laki itu, sekali lagi ini sudut pandangnya sains ya, si laki-laki itu sebelumnya adalah wanita. Laki-laki itu kan XXX. X seharusnya yang X yang terakhir itu berevolusi menjadi Y demi dia menjadi kuat untuk bisa bersaing, untuk bisa mengalahkan pihak lain. Nah, nanti kalau misalkan sudah sampai ke puncak peradabannya, dia akan berubah lagi menjadi X lagi. Kromosom gitu ya. Iya. Ya gitu. Jadi level premanisme itu dari situ gitu. Level premanisme itu adalah dari tanda kutip kesalahan satu-satunya yang dilakukan Tuhan karena menciptakan dunia ini dipimpin oleh pria. Seminati jara halus.
Jadi istilahnya tuh kesalahan biologis kesalahan biologis. Ya, itu mah cek si Buddha Zen eta. Saya mah ada apa loh. Itu bukan kata guru umum, jadi kata cek ulang kesalahan biologis. Kesalahan Tuhan. Jadi istilahnya tuh apakah premanisme itu didorong juga oleh istilahnya tuh motivasi kebutuhan, juga didorong oleh istilahnya emang ada kesempatan. kan ada teori hipotetis di fisika itu theory of everything gitu ya. Nah, lamun dalam bahasa saya gitu, tadi mah bahasa saya. Aya nu ngaranna teh motif of everything, motif dari segala sesuatu. Motif dari segala sesuatu itu apa? Memenuhi kebutuhan. Jadi kan tadi dikatakan perang itu ada dua motif. Perang itu motifnya satu, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan fisik, kebutuhan non fisik, pokoknya judulnya adalah kebutuhan. Gitu. Jadi kita duduk di sini nongkrong karena berkebutuhan. Ada yang berkebutuhan pengen eksis, ada yang berkebutuhan pengen duit, ada yang berkebutuhan pengen apapun itu judulnya adalah berkebutuhan. Mau sholat berkebutuhan karena di masa depan saya pengen hidup di surga dengan bla bla bla, itu kebutuhan untuk itu. Dan kenapa juga harus kita tuh percaya bahwa di sana ada surga, karena ada kebutuhan akan kepercayaan. Otak kita mendesain kita untuk seperti itu gitu. Kenapa juga kita harus minum ini berkebutuhan dan sebagainya. Jadi kita ini melakukan segala sesuatu adalah untuk alat pemuas kebutuhan. Makanya saya di salah satu episode pernah jelaskan, ilmu paling penting yang diajarkan di sekolah itu adalah ekonomi. Tetapi di sekolah kita tidak diajarkan ilmu ekonomi. Yang diajarkan adalah syarah-syarah atas teori ekonomi. Syarah atas teori ekonomi, ya, bukan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah akang seminggu harus hidup culkeun di hutan. Itu ekonomi, karena ekonomi itu kan ilmu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Itu kan ilmu untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Caranya kemana nanti memunculkan yang belakang-belakangnya, cara nyari uang, cara menyimpan uang dan sebagainya. Nah, itu kan adalah kebutuhan-kebutuhan turunan. Kebutuhan intinya adalah gimana caranya untuk hidup. Setelah gimana caranya untuk hidup, gimana caranya untuk bahagia. Setelah gimana caranya untuk bahagia, gimana caranya untuk berkehendak. Jadi kehendak untuk hidup, kehendak untuk bahagia, kehendak untuk berkehendak. Makanya cek Imam Al-Ghazali, kehendak itulah yang pada dasarnya adalah hati. Jadi hati itu bukan akal, bukan perasaan, tapi kehendak. Tapi kehendak. Perasaan dan akal. Jadi kieu. Untuk membedakan, coba tolong bedakan. Yang tadi ketika urusan hatinya, ada yang akal, ada yang perasaan, kemudian kehendak. Nah, itu diferensiasinya. Oke. Ada kebutuhan. Saya berkehendak untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalkan kebutuhan saya lapar, saya berkehendak untuk makan. Si otak, si akal berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan makanan. Si perasaan itu menyeleksi apakah yang sudah didapatkan sama si akal itu nyampe ke diri dengan rasa, oh wareg perasaan ya, wareg perasaan. Keracunan. Itu perasaan kan. Jadi si perasaan itu pasif, otak itu aktif. Jadi kehendak punya dua fakulti, punya dua anak buah, otak rasa dan akal. Dua-duanya itu mencari. Nah, lamun para sufi itu preman jadi sufi. Obat. si sufi itu fokusnya ke perasaan, gimana caranya, kan si akal misalkan mencari Tuhan di mana, pakai akal silogisme. Kalau Tuhan itu maha sempurna, nah dia menciptakan kejahatan bla 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 bla, pakai otak. Kalau yang satu lagi berperasaan, gimana caranya begini gitu. Setelah didapatkan, oh gini gitu. Nah, jadi ayat filsafat, ayat tasawuf, matakna yang benar itu adalah dua-duanya disatukan. Cek Al-Ghazali mah gitu. Kenapa? Biar berkehendak. Nah, kehendak inilah yang kehendak itu kan hati ya, terjemahan ini. Nah, hati inilah yang kemudian menggerakkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun yang dia mau. Jadilah preman. Kurang lebih preman kayak gitu kan, memang butuh gitu. Nyambung gak sih? Nyambung. Istilahnya kan pasti ada motivasinya gitu kan. Iya. Preman butuh A gitu kan. Iya. Akhirnya dengan resource yang ada, dengan sumber daya yang ada, akhirnya dia memutar otak.
yang lagi-lagi pakai hati, pakai akal. Iya. Yang melakukan premanisme. Iya. Ya. Nah, Tapi apakah masih relevan atau tidak terkait dengan sebenarnya rada unik ketika dikaitkan ketika si preman itu dengan kosakata yang dulu ya. Nah, preman dan freelance. oh. Jadi ketika misalkan nyebut dulu kan free man atau orang yang bebas ya, orang yang merdeka. Ya, dengan kerjaannya pada akhirnya kan istilahnya dia kan melakukan pemberontakan kepada menir-menir penguasa kebun gitu. Nah, ternyata jasa mereka itu jadi penambah semangat buat para buruh gitu. Nah, yang pada akhirnya pekerjaan mereka bebas, tidak terikat sebelum pada akhirnya dimanfaatkan oleh si menir jadi orang-orang bayaran untuk mengintimidasi dan lain sebagainya. Artinya kan secara pekerjaan preman saat itu dan kata freelance hari ini atau bahkan di KTP mah buruh harian lepas gitu. Urang nyebutkan ketika kemarin bikin KTP maksudnya ya wira swasta dituliskan. Tapi ketika jadi pekerjaan buruh harian lepas itu jadi profesi gitu dan itu dilegalkan. Iya. Nah, kalau misalkan ya kita kerucutkan ke preman yang tadi ya, dan kemudian kita ambil sejarah dari Indonesia. Ada preman itu kalau misalkan disangkut pautkan dari situ, itu ada dua jenis sebenarnya. Preman yang ada di Indonesia itu adalah preman orang-orang yang nggak punya kerjaan, kemudian dia melakukan pemalakan, kemudian dia menjadi agen-agen bagi para buruh misalkan untuk melawan pemerintah kolonial, menir dan sebagainya. Itu muncul dari feodalisme kan, muncul dari feodalisme. Kemudian mereka itu menjadi lebih merdeka gara-gara mereka tidak memiliki tuan. Karena tidak memiliki tuan maka disebutnya preman. Sebaliknya kalau misal itu yang level 1 yang nomor 1 gitu ya. Nah, nomor 2 ada yang sebaliknya, dia itu adalah lawan dari orang yang tidak memiliki tuan. Contoh kasusnya di Jepang dan kemudian kita kenal sekarang sebagai Yakuza. Si Yakuza itu apakah preman? Iya, preman. Dalam definisi yang sekarang ya, bukan yang tadi kita bahas. Yakuza itu preman. Kenapa disebut preman? Ceritanya dulu itu gini. Di zaman restorasi Meiji itu semua samurai itu diberhentikan. Gak boleh lagi orang-orang sipil itu bawa pedang kemana-mana. Nah, para samurai sejak orok itu mereka didoktrin bahwa kamu itu kehormatannya adalah di pedang itu. Kamu dibunuh atau membunuh, kehormatan kamu itu di situ. Dan kamu harus setia pada tuanmu apapun yang terjadi, apapun yang dikatakannya adalah perintah untuk kamu. Terus pas zaman restorasi, hilangkan semua itu. Yang didoktrin sejak kecil itu dihilangkan. Seperti kita sejak kecil tuh disuruh agama tertentu langsung ateis kamu sekarang. Goncang si samurai-samurai itu teh. Maka banyak di antara mereka yang daripada saya lepas pedang ini, mendingan saya lepas dari masyarakat. Si bos saya, si daimyo gitu ya, yang itu sudah melepaskan saya, tapi saya nggak mau melepaskan pedang saya. Jadi saya akan kemana-mana tetap dengan pedang ini. Nah, tapi mereka kan nggak punya pekerjaan, nggak ada yang menggaji, maka mereka disebut sebagai ronin. Nah, ronin inilah yang sebenarnya secara definitif adalah preman tadi itu. Nah, tapi sebenarnya mereka bukan preman. Yang jadi preman itu adalah yang berusaha untuk menyangkal mereka. Ketika si preman-preman bertebaran kemana-mana tapi nggak punya pekerjaan, mereka akhirnya menyatroni desa-desa. Dalam konteks itu mereka preman. Lalu si desa-desa itu bikin hansip. Hansip di Indonesia itu niru Yakuza di Jepang. Kenapa? Karena si orang Jepang, kan hansip itu dibangunnya pas zaman Jepang. Kan si hansip itu gimana? Jadi dalam satu desa, pintu keluar masuk itu harus dijaga sama beberapa orang untuk menghadapi kemungkinan datangnya ronin-ronin yang tadi itu. Jadi kalau ada ronin, samurai-samurai itu dihadapi sama hansip-hansip itu. Nah, kan orang Jepang zaman dulu hansip itu bari main kartu Yakuza. Jadi Yakuza menina teh. Nah, jadi Yakuza itu dari situ, jadi hansip-hansip yang melawan preman. Sekarang Yakuza jadi
preman, padahal baheula adalah hansip untuk melawan preman. Jadi ada preman yang memang sejak awal gak punya kerjaan sehingga mereka jadi seperti itu. Ada yang justru dipekerjakan untuk melawan preman, belakangan mereka jadi preman. Di Indonesia juga ada organisasi yang seperti itu, tapi terlalu gede jadi saya nggak berani ngomong. Iya. Ya sudahlah. Iya gitu. Beresin. Eta. Dan apakah si adanya preman ini tuh sebenarnya apa ya? Yang saya rasakan gitu ya. Saya bukan anggota dari ormas manapun gitu ya. Cuman yang saya lihat itu. Iya terus. Nah, jadi contoh mafia ya. Dibalik dengan mereka memeras tapi ada keuntungan juga kan, koneksi segala macam gitu kan. Jadi artinya kan adanya preman ini tuh membuat chaosnya jadi order gitu kan. Ya, jadi ada tatanan istilahnya. Ya gitu sih pikirnya. Nah, itu sebenarnya yang dijelaskan sama PBB. Jadi PBB itu punya salah satu anak organisasi yang ngurusin adalah lain Partai Bulan Bintang. UN. United Nation. Kampanye. Jadi menurut PBB itu, menurut badan yang di bawahnya itu adalah salah satu ciri preman yang kemudian, kan preman mah individu ya, kalau sudah bergabung jadi besar, salah satu cirinya adalah bahwa mereka pasti berafiliasi dengan organisasi-organisasi legal gitu. Jadi semua, makanya misalkan kalau preman-preman pasar itu pasti dilegalkan, atau misalkan geng budak letik anu memotoran atau apa yang segala rupa yang gitu, yang kekebutuhan gitu, itu kan biasanya sama pemerintah itu tidak dibubarkan, dihilangkan sama sekali, tapi mereka dimanfaatkan, dirawat, kemudian mereka dibina kemudian di bawah naungan partai politik, di bawah LSM, di bawah tapi itu dibina, makanya jadi organisasi legal yang kayak gitu kan, dan sebagainya. Kenapa sih pemerintah harus melakukan seperti itu? Bukan hanya gara-gara pemerintah sendiri adalah preman, bukan, tetapi gara-gara si pemerintah itu tidak mungkin menghilangkan premanisme, sama seperti mereka tidak mungkin menghilangkan prostitusi. Daripada dihilangkan sama sekali dan itu energinya terlalu besar, lebih baik mengakomodasi mereka, mendaftar mereka agar semuanya benar-benar terpantau, agar kriminalitas paling besar yang bisa dilakukan oleh mereka tidak benar-benar mengancam keamanan. Kalau misalkan si premanisme yang tidak mungkin dihilangkan itu malah dilawan, bisa kemungkinan seperti yang terjadi di negara-negara Amerika Selatan. Manehna berontak malah lebih kuat daripada pemerintahan. Jadi kartel, jadinya nukar itu patutnya. Itu kan sebenarnya adalah si preman-preman yang justru kalau misalkan balik ke si Pablo gitu ya. Si Pablo itu kan bisa melawan pada pemerintahan. Dia dapat ini, tapi gara-gara dia kekuatannya, setelah dia meninggal kemudian digantikan sama si Cali itu, organisasi yang satunya lagi. Si Cali itu kan jadi berjas masuk ke pemerintahan dan sebagainya. Ciri utama dari premanisme itu ketika dia sudah menjadi gangster itu adalah dia punya wakil di pemerintahan atau dia memiliki badan legal yang bisa menaungi kebutuhan mereka, karena simbiosis mutualisme itu gitu. Mereka sama-sama untung. Yang untuk mempermudah bisnisnya. Salah satunya. Iya, salah satunya. Jadi mereka menggunakan itu untuk melindungi bisnisnya. Pemerintah menggunakan mereka untuk menyelesaikan proyek atau untuk menjaga stabilitas keamanan dan sebagainya gitu, untuk meredam biar mereka tidak terlalu misalkan ya kalau kita punya nafsu syahwat bukannya dihilangkan tapi mereka tuh dimanfaatkan untuk tujuan tertentu misalkan seperti itu, diarahkan. Ya walaupun nanti muncul satu hal yang membingungkan karena kebanyakan negara di seluruh dunia dalam prakteknya tidak bisa membedakan mana negara dan mana pemerintahan. Nggak bisa. Jadi karena itu kita nggak bisa membedakan mana kepentingan pemerintahan dan mana kepentingan negara. Ya, misalkan orang yang membunuh Munir, ada orang yang mengatakan Munir itu harus dibunuh karena demi kepentingan negara, karena dia membongkar rahasia-rahasia negara. Ada yang mengatakan Munir tidak boleh dibunuh karena dia bukan membongkar rahasia negara, dia membongkar rahasia pemerintahan yang jahat. Nah, si pemerintahan dengan negara itu seling
pakijut gitu, kita tuh gak paham apa bedanya gitu kan, ya kayak gitulah. Jadi banyak preman-preman yang akhirnya digunakan oleh partai politik demi memenangkan satu pemerintahan tertentu. Ada yang memang dikuasai oleh negara sehingga apapun partai politiknya dia tetap akan berafiliasi pada negara. Gitu lah. Kita nggak bisa ngebedain itu, prakteknya nggak bisa. Tapi ya korelasi itu Guru antara premanisme dan prostitusi. Premanisme itu adalah prostitusi ala laki-laki. Itu gimana tuh? Apa? Prostitusi untuk laki-laki. Bukan untuk ala laki-laki itu misalkan gini. Apa yang dimaksud dengan prostitusi? Aktivitas untuk menukar layanan seksual dengan uang. Si laki-laki itu tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual karena dia yang jadi tokoh utamanya dalam panggung sejarah kita itu. Nah, karena tidak bisa, maka dia harus mengeksploitasi hal selain seksual, yaitu premanisme. Kenapa harus seperti itu? Karena rumusnya buat laki-laki dan perempuan itu adalah si perempuan itu tugas utamanya adalah menambah, si laki-laki itu tugas utamanya adalah mengurangi. Gitu. Jadi gini, si perempuan tugas utamanya adalah menambah populasi, si laki-laki tugas utamanya adalah mengurangi populasi. Jadi laki-laki disebut laki-laki kalau apa? Kalau dia jantan, dia kuat, dia membantai pihak lain, hero, cowok banget. Karena apa? Dia membantai, dia mengurangi pihak lain. Preman dalam itu mainannya. Perempuan bukan mengurangi pihak lain, tapi menambah populasi kelompoknya. Makanya dia beranak, makanya simbol perempuan itu tambah. Gitu. Gitu kan? Nah, dia menambah, maka semua nilai-nilai ini bahasa kampung, bahasa tradisional gitu ya, bahasa yang dipakai oleh masyarakat umum. Jadi si laki-laki itu dia tugasnya itu adalah dengan menjadi sangat kuat, menjadi sangat kokoh. Kalau dia lemah, maka dia akan dibully. Jadi hal paling menyakitkan buat laki-laki adalah ketika dia dipoyokin sesuatu yang menyebut dirinya itu lemah. Banci lu. Berarti kamu tuh jadi seperti perempuan, lebih lemah, kan gitu kan? Nah, si perempuan menjadi sakit hati itu bukan terkait dengan kelemahan, tetapi terkait dengan ketidakmampuan dia dalam bereproduksi atau ketidakmampuan dia dalam menarik lawan jenis. Lu jelek, lu gendut, nah itu nyelkit buat si cewek itu, gitu. Kayak gitu. Karena dia jadi, nah dalam konteks inilah maka prostitusi itu yang mainannya perempuan karena terkait dengan reproduksi, seks dan reproduksi itu berhubungan dengan mainannya laki-laki premanisme, karena premanisme itu mengurangi, prostitusi itu menambah, begitu. Betul. Jadi sama kayak ini aja, kayak misalkan di satu ekosistem kan ada produsen, ada konsumen, ada juga predator kan. Iya. Gitu kayak gitu. Iya kayak gitu. Dan itu diperlukan misalkan konsumen, misalkan produsen aja kayak sapi, ya hewan-hewan yang diburu. Misalkan gak ada predatornya ya overpopulate nantinya. Iya betul seperti itu. Misalkan cuma predator doang kan tanpa ini ntar malah makan predator siling. Aduh. Ya, sebenarnya sapi juga konsumen sebenarnya bukan produsen, tapi nah, dalam konteks itulah pada akhirnya ya, ketahuanlah bahwa Rahib Buddha Zen yang tadi ngomong itu salah. Dengan mengatakan bahwa kesalahan Tuhan satu-satunya itu adalah menempatkan laki-laki sebagai penguasa. Disitulah ada pernyataan Akang barusan itu terbantah. Bahwa laki-laki yang harus bunuh-bunuhan dan sebagainya itu memang dibutuhkan bagi kepentingan dunia. Makan-memakan, terus ini. Karena yang paling penting itu sebenarnya kalau masuk ke falsafah biologi yang terbaru gitunya, Dawkins, yang paling penting itu kan bukan individu, tapi gen. Jadi akang-akang di sini itu sebenarnya adalah makhluk yang dimanfaatkan oleh gen agar si gen itu abadi. Jadi orang mati hanya dalam satu generasi, misalkan dia hidup terus mati, dia hidup, itu kan nggak abadi. Yang abadi itu adalah gen. Iya, gen itu. Nah, makanya kesalahan Adam itu adalah karena dia yang awalnya individu, dia malah mengedepankan gen sehingga Adamnya meninggal, tetapi gennya itu tetap lestari. Kan ini mah dalam
lain dalam sains, dalam spekulasi lebay lah, spekulasi lebay gitu ya. Jadi Adam makan buah huldi itu sebenarnya bukan buahnya yang dimakan, tapi aktivitas seksual. Seandainya dia tidak melakukan aktivitas seksual itu, dia akan abadi di dunia sebagai individu, sebagai pribadi yang disucikan, yang begini dan begitu. Tapi kemudian ketika dia makan itu, maka dia masuk ke dalam lingkaran mati, tapi sebelum mati dia melahirkan, beranak, muncul, mati, disitulah dia menjadi abadi. Makanya ketika makan itu, kamu abadi, cek si setan teh. Setannya bener. Karena apa? Karena si Adamnya jadi abadi. Adam sebagai individunya tidak abadi, tapi karena dia melakukan aktivitas itu, maka gennya itu menjadi abadi. Makanya disebutnya buah huldi. Huldi teh abadi. Abadi. Gitu. Gitulah. Tapi sejalan itu Pak Guru jeung sejarah jeung itu maksudnya bahasa Indonesia. Ya, untuk menempatkan sisi premanisme pada setiap diri manusia lah, secara tepat. Gitu. Iya. Karena karena kan belum tentu asal mungkin dilengit ke bicara tentang iya kan, antara sisi premanisme itu adalah kebutuhan. Otomatis kebutuhan itu tidak mungkin dihilangkan dari diri manusia. Iya. Cuman persoalannya kumahas gimana caranya kita menempatkan itu pada porsi yang tepat. Gitu. Betul, makanya kemudian kita bikin KBBI dan lain sebagainya untuk mengerucutkan bahwa yang dimaksud dengan premanisme itu hanya pada sesuatu yang ilegal, sesuatu yang tidak semestinya ada di situ, yang menjadi dalam tanda kutip sampah masyarakat. Jadi kita sekarang sudah punya definisi bahwa yang dimaksud dengan preman itu adalah sekelompok orang atau individu-individu yang dia melakukan kekerasan untuk mendapatkan kebutuhan itu aja. Jadi kita secara definitif gak berpikir yang panjang lebay ini juga tadi gitu ya. Secara kita definitif kita sudah tahu. Jadi kalau misalkan ada di terminal ada orang yang bagi duit segala gitu preman, kita sudah memahaminya. Kalau si preman-preman itu berkelompok maka gangster, kita sudah bisa memahami itu. Kalau si preman-preman itu kemudian memiliki kuasa atau memiliki kemampuan untuk intervensi terhadap pemerintahan, mafia. Kita sebut mafia. Kalau ya kita semuanya sudah mendefinisikan itu. Cuman yang tadi itu kita omongan yang terlalu lebay gitu. Jadi mungkin bukan sikap, bukan cara kita menempatkan sisi premanisme pada tempat yang tepat gitu. Cuman lebih kepada pengelolaan cara. Iya. Pengelolaan cara atau lebih soft lah istilahnya gitu. Kalau misalnya saya ingin makan buah mangga misalnya. Kalau sisi premanisme kan geus we anjing cokot misalnya nanti gitu. Tentu cokot we lah misalnya. Tentu kudu bebeja misalnya nanti. Di sisi lain orang ini sebetulnya sama mematikan si buah itu yang tadinya hidup gitu. Tapi ku cara orang memilih. Iya. Nah, maka ini secara substansi mah preman duarana preman gitu secara definitif tadi mah gitu. Oh tidak, ada perbedaannya. Nah, naon kan? Perbedaannya itu adalah yang legal itu atau yang baik itu adalah kita membunuh pihak lain atau merusak pihak lain atau menyakiti pihak lain dengan adanya pertukaran, itu yang baik. Jadi sesuatu disebut baik itu kalau ada pertukaran, sesuatu tidak disebut baik itu kalau pertukarannya dianggap tidak adil. Parasit itu. Iya. Saya ngopi ini dari akang ini kop san gitu ya. Kalau saya bayar, saya baik. Saya kabur, tidak baik. Saya tidak bayar, tapi dipangmayarkan, itu baik. Tapi saya dipangmayarkan gara-gara dia terpaksa, tidak baik. Jadi semuanya adalah pertukaran. Saya beli beras, karena beli ada pertukaran, itu baik. Begitu. Nah, si preman itu yang tadi menjadi tidak baik, karena apa? Dia tidak ada pertukaran sama sekali. Kecuali pertukaran yang diklaim secara sepihak oleh dia. Kalau kamu bayar saya, kamu di sini aman lah. Itu kan sebenarnya bukan fakta. Itu klaim dari dia. Kan seperti itu. Jadi kalau tidak ada pertukaran itu, maka itu disebutnya sebagai baik gitu. Kalau tidak ada pertukaran disebutnya buruk. Berarti
sebetulnya secara konsep hampir sama dengan sejarah prostitusi itu sendiri gitu, atau dengan sejarah yang lain lah gitu. Bagaimana si pertukaran ini menjadi yang jadi poin utamanya gitu. Kan poin utamanya itu adalah manusia berkebutuhan gitu kan. Manusia berkebutuhan dan orang lain pun berkebutuhan. Kalau saya sepihak ini. Nah, kalau prostitusi sudah pernah dibahas kemarin dulu. Dia kan melakukan pertukaran, tapi kenapa tetap disebut buruk? Ingat tuh materi Nubula? Karena pertukaran itu dianggap tidak adil. Karena layanan seksual yang semestinya itu adalah ditukar dengan seumur hidup, hanya ditukar dengan beberapa hari. Gitu. Kan nggak adil. Berarti di dalam semua aspek juga gitu ya hampir sama lah kalau misalnya ngomongin ilmu ekonomi misalnya gitu. Pertukaran yang tidak adil. Nah itu kayaknya bagaimana dengan situasi kondisi ayeuna gitu. Tapi sebentar, ini tuh kedengaran gak mic-nya kalau ngomong di situ? Oh, kedengaran. Situasi kondisi zaman ayeuna lah gitu. Yang orang menganggap bahwa seluruh pertukaran di sini tidak adil. Pertukaran bensin orang maya sekian misalnya bensin anjing mahal. Sekian harganya misalnya teh. Masyarakat merasa tidak adil dengan pertukaran itu. Harga minyak naik dan lain sebagainya. Eta bisa dianggap adil deh. Lamun begitu bisa dianggap tidak adil deh dengan sisi pertukaran yang masyarakat anggap ini tidak adil. Adil itu cek Aristoteles itu ada dua jenis. Adil dalam konteks dia itu setara dan ada itu keadilan nominal gitu kalau nggak salah. Saya tuh lupa lagi tapi ada dua intinya mah. Ada keadilan yang pertama itu adalah kalau dia setara, saya beli uyah 1.000, uyahnya ini sekilo misalkan dapatnya. Kenapa harganya seperti itu? Karena pengorbanan saya untuk mendapatkan uang 1.000 itu sama dengan pengorbanan dia untuk ngambil uyah. Begitu, itu disebut sebagai keadilan yang setara. Ada juga keadilan yang disebut yang lebih luas lagi, yang itu lebih susah tapi itu lebih adil, yaitu penempatan sesuatu pada tempatnya. Yang sering kita sebut dalam hadis Nabi teh ningannya. Jadi lamun misalkan ku Jainuddin Amjad kemudian diteruskan. Jadi budak leutik anak kecil dikasih bekalnya 5.000, nurada SMA 10.000. Itu adil walaupun nominalnya beda gitu kan. Nah, keadilan yang seperti itu. Terus kalau tadi pertanyaan teh, nah apa sih tadi teh? Minyak. Oh iya, kita menganggap bahwa harga minyak itu tidak menjadi adil dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan diklaim sama sepihak bahwa saya mengorbankan ini segini, tapi itu juga harus disesuaikan dengan pengetahuan kita terhadap produk. Si produk itu saya ngeluarin Pertamax 12.500 sekarang. Itu samakah pengorbanan saya 12.500 dengan pengorbanan pemerintah untuk menyediakan itu? Kalau bersubsidi misalkan, berarti sebenarnya tidak adil. Tidak adil di kepemerintahan karena si pemerintah memberikan pengorbanan kepada kita demi kita mengurangi mendapatkan nominal dengan yang lebih sedikit. Itu kan pengorbanan pemerintah. Nah, itu si pengorbanan pemerintah dalam hal itu adalah keadilan yang formal, yang jelas, yang terhitung. Kita menganggap adil dan tidak adil itu sah, tetapi tidak formal karena kita tidak memiliki pengetahuan. Ya, seberapa harga? Apakah harganya itu yang kita keluarkan 12.000 dengan itu? Nah, kita itu ya boleh mengklaim seperti itu karena setiap orang untuk mendapatkan satu barang itu berbeda-beda. Ada seorang misalkan YouTuber kaya raya, dia cuman bikin konten begini dan begitu, dia dapat gede, makanya dia dapat 10 miliar misalkan. Dia ngeluarin duit 12.500 itu ringan, kata dia. Ada yang satu lagi misalkan pedagang kaki lima jadi buruh nahungkul, dia susah untuk mendapatkan itu. Nah kan ini kan sebenarnya nggak bisa kan setiap orang jadi subjektif. Jadi jadi keadilan yang dimaksud itu harus menjadi keadilan formal yang tadi. Jadi kalau ada satu pihak yang mengatakan ini mah nggak adil gitu karena segini karena dia miskin, dalam artian itu pribadinya dia karena dia pengorbanannya memang lebih besar gitu. Gitulah kurang lebihnya. Berarti keadilan itu preman kasufi ke keadilan coba. Subjektif atau apa? Subjektif. Iya, keadilan itu subjektif.
keadilan itu hanya dituntut oleh pihak yang kalah. Makanya dia subjektif. Iya, apalagi kalau misalnya bicara tentang nilai tukar gitu. Iya. Soalnya kan lamun misalnya ya orang tuh masalah misal kayak jual kopi misalnya dengan harga sebutlah misal secara ilmu hitungan ya teh HPP nanti 10.000. Tapi orang malah marginal misalnya teh ngejual 100.000 misalnya. Nyeper wayanya bisa wae kan? Bisa wae. Gitu. Dan ada orang yang menganggap itu adil, ada. Dan ada juga yang tidak menganggap anjing mahal-mahal teuing misalnya. Iya. Iya, seperti itu. Ya berarti indikator keadilan itu memang subjektif dan balik kepada situasi. Iya, tepat. Iya, makanya yang tadi itu keadilan itu yang lebih ideal itu kata si Aristoteles itu adalah keadilan yang kompleks tadi itu. Keadilan yang ya makanya ini yang Tuhan juga bilang, jadi kalau kamu miskin, sodako 10.000, pahalanya lebih gede daripada orang kaya yang sodakonya 5 miliar. Kenapa? Karena nu beunghar nu 5 miliar itu gampang buat dia, 10.000 itu susah buat dia. 10.000 itu kalau dikorbankan berarti dia tidak makan siang. Sedangkan nu beunghar 5 miliar itu, boro-boro ini mobilnya yang nggak akan berkurang. Boro-boro makan. Nah, berarti di situ ada kan keadilan subjektif yang dimaksud itu. Oke. Kiranya cukup sekian dulu terkait dengan pembahasan keadilan. Ini maksudnya itu judulnya berarti keadilan preman. Keadilan preman. Ya memang hal-hal itu yang jika kita tidak mengkaji ulang atau jika kita tidak mempelajari ulang atau bahkan tidak membaca ulang itu beririsan dan berdekatan sebetulnya dengan kita. Tapi jangan khawatir. Maksudnya jangan khawatir ya, karena tadi juga telah didefinitifkan, telah dikerucutkan bahwa untuk pemisahan porsinya sudah ada dengan taklimnya, misalkan entah itu yang kemudian kita anggap induk dengan KBBI-nya gitu kan, ya jadi pedoman, terlebih juga dengan aturan hukum yang lain yang telah ada gitu kan. Nah, terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak kelas Gembul. Komunitas Pak Guru yang mau join. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak kelas Gembul episode 3 ini. Kami umumkan pertemuan berikutnya episode 4 Pak Guru akan open. Jadi maksudnya kita akan nggak hanya orang-orang atau teman-teman yang ada di sini, tapi teman-teman yang di Bandung atau yang di luar Bandung ingin turut terlibat juga silakan. Yang mungkin nanti jika teman-teman kita akan diskusi dengan Pak Guru untuk pencanangan waktunya, karena biasanya waktu mungkin hampir bisa dipastikannya. Minggu pertama awal bulan. Cuma maksud jamnya. Ketika untuk jamnya detail mah di nanti pamflet gitu. Di channel Pak Guru, di Instastory, di Instagram Maha. Siap gitu. Pokoknya menhayangi luan serius, tinggali we di setiap minggu, setiap awal bulan tinggali di Instastory IG Pak Guru atau Maha. Siap. Terima kasih, selebihnya wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.